Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh, meski sudah masuk salah satu dari 17 butir tujuan pembangunan berkelanjutan yang berakhir pada 2030 mendatang. Halo semua, kembali lagi dengan saya, Sinar Kumalasari. Pada sesi diskusi 6 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan kesetaraan gender di sekolah dasar. Adapun kontribusi saya sebagai guru dalam mengatasi isu gender di lingkungan pendidikan yaitu bertindak sebagai agen perubahan dan teladan untuk menciptakan lingkungan belajar yang setara dan inklusif. Hal ini dapat membantu menanamkan nilai kesetaraan sejak dini dan mencegah diskriminasi. Kontribusi saya yang pertama sebagai teladan dan agen perubahan. Guru membangun budaya sekolah yang menghormati kesetaraan gender melalui perilaku dan komunikasi adil terhadap semua siswa, tanpa bias gender, sehingga menanamkan nilai-nilai tersebut sejak awal. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang responsif gender. Saya mengembangkan strategi pembelajaran yang memberikan kesempatan setara bagi siswa laki-laki dan perempuan, seperti pengaturan tempat duduk, kerja kelompok kolaboratif, dan penggunaan bahasa netral gender. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang inklusif. Saya meninjau dan menyesuaikan bahan ajar agar bebas dari stereotip gender, serta mengintegrasikan nilai kesetaraan dan keadilan dalam tema pembelajaran. Cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Yang pertama, mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran. Guru dapat memasukkan nilai kesetaraan gender ke dalam kegiatan belajar, seperti melalui cerita, diskusi, dan proyek yang menampilkan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hal ini membantu siswa memahami bahwa kemampuan dan tanggung jawab tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh usaha dan potensi masing-masing. Yang kedua, menetapkan bahasa dan interaksi yang netral gender. Dalam komunikasi di kelas, guru perlu menggunakan bahasa yang tidak menyinggung atau memihak jenis kelamin tertentu. Penggunaan istilah seperti anak hebat, teman belajar, atau pemimpin kelompok lebih inklusif dibandingkan anak laki-laki yang kuat, anak laki-laki yang hebat, anak perempuan yang lembut. Yang ketiga, menciptakan kesempatan partisipasi yang setara. Guru harus memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik, seperti memberikan kesempatan bergantian untuk memimpin diskusi, presentasi, atau tugas kelompok, agar tidak ada dominasi suatu gender. Yang keempat, menata lingkungan dan media belajar yang inklusif. Buku teks, poster, serta media pembelajaran yang digunakan hendaknya menampilkan representasi positif dari laki-laki dan perempuan dalam berbagai peran sosial dan profesi. Yang kelima, menumbuhkan budaya refleksi dan empati di sekolah.
Guru dapat mengajak siswa melakukan refleksi bersama tentang pentingnya menghargai perbedaan dan keragaman. Kegiatan seperti permainan peran atau proyek sosial dapat menumbuhkan empati serta sikap saling menghormati antar siswa. Strategi konkret yang dapat diterapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mencegah diskriminasi, dan menanamkan nilai menghormati perbedaan di pendidikan dasar. Yang pertama, mengintegrasikan nilai kesetaraan gender dalam pembelajaran. Guru memasukkan topik kesetaraan dan keragaman dalam tema pelajaran. Misalnya, melalui cerita atau diskusi tentang tokoh laki-laki dan perempuan yang sama-sama berprestasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang netral gender. Guru menghindari ungkapan yang bias, seperti anak laki-laki tidak boleh menangis, anak perempuan harus lembut, dan menggantikan dengan istilah yang menghargai semua siswa secara setara. Yang ketiga, menerapkan kerja kelompok campuran. Dalam setiap kegiatan, siswa laki-laki dan perempuan digabung agar terbiasa berkolaborasi dan menghargai peran satu sama lain. Yang keempat, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender. Guru mengamati perilaku siswa di kelas atau di luar kelas untuk mendeteksi perilaku tidak adil berdasarkan gender, kemudian menanganinya dengan dialog edukatif. Yang kelima, menanamkan empati dan toleransi. Melalui kegiatan reflektif, permainan peran, dan proyek sosial, siswa belajar memahami bahwa setiap individu memiliki hak, potensi, dan perbedaan yang patut dihormati. Tantangan utama dalam mengimplementasikan pendekatan kesetaraan gender di pendidikan dasar, yang pertama, masih kuatnya stereotip gender di lingkungan sekolah dan masyarakat. Banyak orang tua beranggapan bahwa laki-laki lebih cocok menjadi pemimpin, sementara perempuan dianggap lebih pantas pada peran rumah tangga. Pandangan ini sering mempengaruhi pembagian peran siswa di kelas dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi secara merata. Yang kedua, keterbatasan bahan ajar dan media pembelajaran yang inklusif. Langkah untuk mengatasinya yang pertama, menyusun bahan ajar dan RPP yang responsif gender, dengan contoh tokoh dan kegiatan menampilkan peran laki-laki dan perempuan secara setara. Yang kedua, melakukan refleksi dan kolaborasi dengan guru lain untuk saling mengingatkan dan berbagi praktik baik dalam menghindari bias. Yang ketiga, melibatkan orang tua melalui komunikasi rutin agar mereka memahami pentingnya kesetaraan dalam mendukung perkembangan anak di rumah dan di sekolah. Demikian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.